السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Walhamdulillah atas karunia Allah, taufik Allah, di malam hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, yang kita masih di bab fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kita terakhir membahas wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar yahtaju ila umurin. Amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan beberapa hal. Jadi tidak hanya modal semangat. Semangat saja dalam Islam tak cukup. Ya, apa yang harus dibutuhkan tatkala kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar? Ini harapan saya sebetulnya setiap dai, setiap orang yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar, dia tahu hal ini. Jadi kita ini kan harus sama visinya. Kita itu hidup, visi, misi itu harus sama dengan visi dan misi Rasulullah SAW. Ya, coba bayangkan dalam sebuah perusahaan memiliki visi, perusahaan memiliki misi, tetapi orang yang di dalam nggak sama visinya. Masing-masing menjalankan visi, masing-masing misi, dia buat lagi visinya tersendiri, misinya tersendiri. Itu perusahaan nggak maju, target tak tercapai. Karena masing-masing orang membuat visi lagi, misinya lagi, kenapa dia bekerja di situ. Ini dievaluasi akhir tahun kenapa tak tercapai, salah satunya karena seperti itu. Begitu juga kita ini sebetulnya di dalam Islam itu harus memiliki satu cara pandang dalam memahami Islam. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan dakwah itu merupakan tugas yang sangat mulia, tugas para seluruh Rasul terakhir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita harus pastikan bahwasanya karena ini adalah sebuah ibadah, harus sesuai dengan yang digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ya, apa yang harus kita perlukan? Yang pertama, an yakunal insanu aliman bil ma'rufi wal munkar. Seseorang itu hendaklah dia mengetahui ya perkara yang ma'ruf, dia mengetahui perkara yang munkar. Saya memerintahkan kepada kebaikan, saya memerintahkan melarang dari munkar, kan begitu. Saya harus tahu bahwasanya yang perintahkan itu baik, yang saya cegah itu adalah sebuah larangan dalam Islam. Bukan karena kebetulan cocok dengan selera saya atau cocok dengan masyarakat di mana saya tinggal. Ini kesalahan. Ya. Maka perkataan orang begini, dari dulu ini kok udah ada di sini, sebelum kalian datang belum ribut. Dari dulu ini belum engkau lahir lagi ini sudah ada di sini. Ini nggak boleh muncul perkataan seperti ini. Ya. Seharusnya dia teliti ini sebuah ma'ruf kah atau sebuah munkar kah versi Islam. Jangan versi dia atau versi masyarakat. Ya. Nggak mungkin lah ustadz, dai, ustadz, tak siapalah panggilannya kan.
nggak ngerti dalam masalah ini. Saya bilang nggak tepat perkataan seperti itu. Sekarang orang awam pun berdakwah. Orang yang tak punya ilmu pun berdakwah. Lihatlah artis taubat, penceramah dia. Pendeta masuk Islam, ceramah dia tiba-tiba. Ya. Orang awam tiba-tiba rajin ke masjid, besok dia jadi ceramah. Ketua BKM, dia jadi ketua BKM. Tanggal 1 Ramadan dia yang ceramah. Ya. Nah, kan begitu. Dan lain sebagainya. Ya. Makanya begitu dia selesai dari jabatannya jadi ketua BKM, misalnya nggak terpilih lagi, udah jadi ustadz dia. Pengalaman, jadi kenapa jadi ustadz? Sudah berpengalaman memimpin masjid 5 tahun. Jadilah ustadz. Nggak perlu belajar di era kita ini. Makanya begitu dia mendapatkan satu informasi valid tentang Islam, dia nggak siap menerimanya. Karena hawa nafsu dan sifat ingin senantiasa tampil ya dan dipuji itu muncul, sedangkan dia nggak punya ilmu. Walhasil apa yang dia lakukan? Dia melakukan propaganda, melakukan hasutan dan lain sebagainya dengan alasan masalah khilafiyat tidak perlu kita besar-besarkan. Entah siapa yang khilaf, kita pun nggak tahu, dia pun nggak ngerti siapa yang khilaf, kan gitu. Ya, inilah fenomena hidup kita berdakwah di era sekarang ini. Yang pertama, hendaklah dia tahu itu sebuah kemungkaran atau sebuah ma'ruf. Fa in lam yakun 'aliman bil ma'rufi fa innahu la yajuz an ya'mura bihi. Jika dia tidak tahu itu ma'ruf, tidak boleh dia perintahkan. Ya, enggak boleh. Ya. Li'annahu qad ya'muru bi amrin yadhunnuhu ma'rufan wa huwa munkarun wa la yadri. Karena bisa jadi terkadang dia perintahkan dengan satu perintah dia kira itu sebuah ma'ruf dalam Islam, ternyata itu adalah sebuah kemungkaran yang dia tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu karena enggak punya ilmu. Ya? Fala budda an yakuna 'aliman anna hadha minal ma'rufi alladhi syara'a Allah wa rasuluhu wa la budda an yakuna 'aliman bil munkar. Hendaklah dia mengetahui bahwasanya ini adalah sebuah ma'ruf yang Allah dan Rasulnya syariatkan, dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran dari Allah dan Rasulnya. Ya? Bukan dari masyarakat ya, bukan dari pengalaman-pengalaman dia hidup, enggak, dari Allah dan Rasulnya. Fa innahu ay 'aliman bi anna hadha munkar fa in lam yakun 'aliman bidzalika fala yanha anhu. Apabila dia tidak mengetahui hal ini sebuah kemungkaran, jangan dilarang. Li'annahu qad yanha an syai'in huwa ma'rufun fayatrukal ma'ruf bisababihi. Karena bisa jadi ya dia melarang sesuatu padahal itu adalah sebuah yang ma'ruf dalam Islam dan dia meninggalkan ma'ruf itu karenanya. Ini adalah sebuah kebaikan dalam Islam dan diperintahkan syariat. Tetapi karena dia tidak tahu, dia malah larang. Ya, tauhid, orang mana ngerti sekarang? Kesyirikan, orang nggak ngerti. Bid'ah, sunnah, nggak paham kaum kita ini mayoritasnya, nggak ngerti dia. Ya, sehingga mereka melarang dari yang ma'ruf, memerintahkan yang mungkar. Dilestarikanlah bid'ah. Pelestarian itu adalah bentuk perintah. Ya, anjuran. Adapun bid'ah, ya versi Islam maksud kita, itu malah yakni diperintahkan. Yang ma'ruf yang mencegah kepada hal itu malah dilarang. Bahkan yakni diberikan julukan-julukan kepada orang yang melarangnya dengan julukan-julukan yang aneh-aneh. Ya? Au yanha an syai'in wa huwa mubahun fayadhiqu ala ibadillah. Bisa jadi dia melarang sesuatu padahal itu boleh dalam Islam sehingga jadi beratlah manusia ini gara-garanya. Ya? Biman'ihim mimma abahallah, karena dia melarang sesuatu yang Allah bolehkan, fala budda an yakuna aliman bi anna hadha munkar
wa qad yatasarra'u katsirun min ikhwanina al-ghayyurin fayanhauna an umurin mubahah yadunnunaha munkaran fayadhiquna ala ibadillah. Maka dia melarang dari perkara yang Allah bolehkan, sehingga fala budda, oleh karena itu dia harus mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran. Terkadang banyak ya, pada era sekarang ini banyak orang berdakwah terlalu tergesa-gesa melarang sesuatu padahal itu perkara yang boleh. Ya, tergesa-gesa dia anggap itu adalah sebuah kemungkaran sehingga manusia pun jadi susah dibuatnya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui tatkala kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita tahu bahwa yang kita perintahkan itu adalah ma'ruf, yang kita larang itu adalah sebuah kemungkaran dari Allah dan Rasulnya. Harus ada bukti valid dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berdasarkan pengalaman atau karena kebijakan masyarakat atau karena dia dapatkan secara turun-temurun. Yang kedua adalah perkara yang harus diketahui oleh orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, an ta'lama bi anna hadzal rajul tarikun lil ma'rufi aw fa'ilun lil munkar. Setelah kita memetakan bahwasanya ini munkar, ini ma'ruf, ini munkar, tahu kita ini ma'ruf, ini munkar. Dengan cara apa itu? Bagaimana caranya kita tahu amar ma'ruf nahi mungkar? Dari bagaimana kita mengetahui ini ma'ruf, ini munkar? Caranya? Hah? Gimana caranya kita tahu ini ma'ruf, ini munkar? Caranya gimana? Belajar, nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang lain. Ya, belajar. Majelis ilmu seperti ini. Sudah? Setelah kita memetakan ma'ruf, setelah kita memetakan munkar, maka masuk ke individunya. Kalau nggak muncul seseorang melakukannya, kan apa yang mau kita ingkari? Apa yang mau kita perintahkan, kan begitu? Sifatnya kan sebuah anjuran. Berarti yang berikutnya adalah kita tahu bahwasanya seseorang itu meninggalkan yang ma'ruf atau melaksanakan yang mungkar. Itu yang kedua. Kita tahu tatkala kita memerintahkan kepada yang yakni kita mencegah sesuatu itu karena dia tinggalkan yang ma'ruf atau dia mengerjakan yang mungkar. Jangan dibalik. Kita cegah orang yang melaksanakan yang ma'ruf, kita biarkan orang yang melaksanakan yang mungkar. Ya. Nah, ini yang kedua. Wala ta'khudun nasa bituhmati aw bidzan. Jangan kita menghukum manusia dengan tuduhan ataupun dugaan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dugaan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah engkau saling memata-matai. Ya? Maka apabila kita misalnya melihat ada orang yang tidak sholat bersama kita di masjid, ya, maka tidak mesti dia belum sholat di masjid yang lain. Bisa jadi dia udah sholat, kemudian dia datang ke tempat ini, dia nggak sholat. Karena bisa jadi misalnya Isya, ya, terkadang diakhirkan karena kajian. Orang udah sholat di masjid yang lain, kemudian datang ke masjid ini, kita belum sholat, ya, kita belum sholat, kemudian kita sholat, dia nggak sholat misalnya, nggak sholat, kan begitu. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah ditanya kenapa dia nggak sholat. Bisa jadi, ya, dia udah sholat di masjid yang lain, ya, bisa jadi dia sholat di masjid yang lain. Atau dia punya uzur syar'i, alasan yang diperbolehkan syariat, sehingga misalnya dia nggak ke masjid, ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar sebuah dugaan. Itu yang kedua. Kemudian adalah yang ketiga, bagi seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, setelah kita tahu ini ma'ruf, ini mungkar, lalu kepada individunya kita tahu dia telah meninggalkan ma'ruf dan mengerjakan mungkar. Yang kedua adalah muncul kemungkaran itu yang mau kita ingkari, alla yazulal munkar illa ma huwa a'dham minhu. Kemungkaran yang kita ingkari itu tidak dihilangkan, dihilangkan dengan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, maksudnya sini adalah jangan sempat kita mengingkari kemungkaran, ternyata muncul kemungkaran yang lebih besar. Ini namanya fikih dakwah. Fikih dakwah. Fa in kana hadzal munkar law nahaina anhu zala ila ma huwa a'dham minhu. Jika seandainya kemungkaran ini, jika kita melarangnya hilang, namun muncul kemungkaran yang lebih besar, fa innahu la yajuzu an nanha anhu.
maka di saat itu tidak boleh kita larang. Dar'an lil kubra al mafsadataini bisugrahuma, dengan menolak kerusakan yang lebih besar dengan membiarkan kerusakan yang kecil. Ya, li'annahu idza ta'arada indana mafsadatan wa kanat ihdahuma akbar minal ukhra fa innana nattaqil kubra bisughra. Apabila terkumpul pada kita dua kemungkaran, satu besar satu kecil, maka kita biarkan yang kecil, jangan sempat kita mengingkari yang kecil ini muncul kemungkaran yang lebih besar. Contohnya ya, antara yakni merokok dengan minum tua. Merokok haram, minum tua haram. Ya, tatkala ada orang merokok, kita tahu nih kalau dia nggak merokok, dia akan ke kedai tua. Kalau merokok itu paling merokok itu lebih sederhana daripada dia tenggen. Apapun bisa dilakukan kalau tenggen. Ya, maka dalam hal ini biarkan dia merokok. Kita ingkari dengan cara yang lain. Misalnya, bagaimana caranya agar dia meninggalkan rokok? Karena kalau kita larang itu, dia tinggalkan rokok, pindah dia ke kedai tua, tenggen dia di situ lebih berbahaya lagi. Terjadi keributan, pembunuhan banyak sekali gara-gara tenggen. Ya, nah, ini maksudnya adalah kita harus memahami fikih dakwah. Kapan kita lihat ini kalau saya ingkari, ya kan? Petakan dulu ini kemungkarannya seperti apa. Jika saya ingkari dan ini hilang tanpa menimbulkan kemungkaran yang berikutnya, maka ingkari. Tetapi tatkala kita ingkari, ini akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka kita tidak mengingkarinya dengan lisan, dengan tenaga, paling tidak mengingkari dengan hati. Seperti misalnya kedai tua, nggak jauh dari tempat kita misalnya. Ya. Kalau kita mengingkarinya terang-terangan mungkin terjadi keributan, bisa jadi. Apalagi misalnya kalau itu adalah usaha dia. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih bijaksana, bukan hanya sekedar semangat. Sebagaimana antum tahu pernah sweeping di mana-mana. Ya, ada kelompok dulu sweeping sana, sweeping segala macam, akhirnya terjadi keributan. Ya, padahal itu bukan tugas dia. Atau masalah seperti itu dari tangan pemerintah. Jika pemerintah tidak melakukannya, ditanya di akhirat. Ya, artinya kita jangan ambil tugas yang sudah memang ya hal-hal seperti itu kan harus kekuatan senjata itu, harus punya kekuatan. Kan begitu, bukan pula kita bentuk ormas kemudian kita sweeping semua orang, muncul keributan. Ya. Nah. Yang keempat, ada perkataan begini, nggak usah banyak cerita, keluargamu saya pun nggak berubah. Enggak usah banyak apa, aku pun melihat engkau belum yang engkau laksanakan semua yang kulakukan. Atau ada orang mengatakan, aku belum siap melarang seperti itu karena takut aku terjatuh dalam masalah ini. Itu banyak perkataan yang kita sering dengar. Ya, bagaimana sikap seperti itu? Nomor 4. Para ulama berselisih tentang disyaratkannya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, ya. Fa'inan lima arabihi tarika limanah anhu. Ya, dia adalah orang yang melaksanakan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Nah, berselisih ulama di situ. Apakah tatkala saya memerintahkan manusia kepada amalan X, saya sudah melakukannya, dan melarang manusia dari amalan Y, saya sudah meninggalkannya? Apakah itu bagian dari syarat amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak? Para ulama berselisih. Ya, apakah kita laksanakan dulu baru kita perintahkan? Apakah kita tinggalkan dulu baru kita larang? Kan begitu dia. Sehingga kan kita lihat sering, aku belum sanggup meninggalkan hal itu, mana berani aku melarangnya dari manusia, kan begitu. Atau ada orang mengatakan, banyak kali engkau cerita sana cerita sini, keluarga mau minta beres, katanya ke bahasa orang Medan. Kan itu ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Kan begitu, agar jangan kena syubhat pula. Jawaban di sini adalah yang benar, persyaratan orang yang memerintahkan sesuatu harus sudah diamalkan dulu, dan mencegah dari suatu harus sudah ditinggalkan dulu, tidak dipersyaratkan dalam dakwah. Enggak dipersyaratkan itu. Dah, ini yang hak. Wa annahu ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dia perintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, walau kana la yaf'al ma'ruf wa la yajtinibul munkar. Meskipun dia tidak mengamalkan yang ma'ruf tersebut dan dia tidak meninggalkan yang mungkar. Kenapa? Fa inna dzambahu alaihi, karena dosa kepada dia kok. Apabila dia perintahkan yang ma'ruf, dia tinggalkan, dosa sama dia.
Apabila dia cegah dari munkar, kemudian dia laksanakan, itu dosa sama dia. Nah ingat, dalam masalah ini, menuntut ilmu seperti ini, atau menilai sebuah perkataan, itu jangan lihat ke orangnya, ini kesalahan. Yang harus kita lihat itu, apabila hak muncul dari diri kita ambil. Jangan kita beragama, ini murni untuk Allah, bukan karena individu orang. Ini kesalahan. Kalau kita bekerja atau menilai agama ini kepada individu orang, itu hanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah yang maksum. Kepada selain itu enggak. Sahabat saja pun itu maksum atas nama sahabatnya, bukan individunya. Jadi jangan sempat kita menilai satu amalan itu kepada individu yang melaksanakannya. Enggak. Apabila itu kita sebuah ma'ruf, namun dia tidak melaksanakannya, itu urusan dia, dosa dia. Tetapi ma'rufnya, kebenaran yang disampaikan tetap kita ambil. Kemungkaran yang dia cegah, meskipun dia laksanakan, itu urusan dia. Tetapi kemungkaran dia larang, itu tetap kita ambil karena sebuah kemungkaran. Karena kita beragama bukan karena dia, tetapi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harus dipahami, ini rumus. Yang aneh saya lihat adalah yang ma'ruf dilaksanakan, malah dia ditinggalkan. Ustadz-ustadz poligami, ditinggalkan kajiannya. Banyak itu, ya, ma'ruf. Para asatizah kita, ya saya lihat ya kan. Sebagian orang, para akhwat meninggalkan. Dulu ada, ya ini mungkin Ustadz Firanda, ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Nuzul, segala macam. Begitu mereka nambah istri, kan boleh dalam Islam, kan begitu? Boleh, enggak dilarang. Tetapi barangkali ada pembicaraan di situ di kaum hawa. Ya kan? Padahal bukan suaminya yang menikah. Ustadz yang menikah. Dia yang stres. Ini harus dipahami kaum ya akhwat, ya ummahat. Ya. Enggak ada. Padahal itu boleh dalam Islam. Dia mampu kan gitu. Dia yang tanggung jawab kok di akhirat. Kenapa pula kita yang ribut? Ya. Artinya adalah ambil agama itu dari mereka. Kedua kita bahas tentang ad-dinun nasihah. Udah kan kita bahas itu ya. Ya salah satunya adalah li'ayyimatil mu'minin. Ya. Imam kaum muslimin salah satu ulama. Ulama banyak poligami. Dan dia mampu urusan, tanggung jawab urusan masing-masing. Tetapi hak yang muncul dari dia adalah itu yang kita ambil. Kalau itu yang boleh ya. Konon lagi kalau dia jatuh dalam kesalahan. Oh, ditinggalkan semuanya. Ya. Ini kesalahan dalam beragama. Kita harus melihat, kalau itu adalah hak, itu yang kita ambil. Apabila kita lihat dia muncul kejelekan dari diri dia, urusan dia. Tapi tatkala yang menyampaikan al-haq, kita harus ambil. Toh, kita dapatkan informasi hak dari dia, bisa jadi kita nggak mendapatkan informasi dari orang lain. Atau dari buku. Karena butuh banyak proses, kan gitu. Ya. Lakin yajibu an ya'muru wa yanha. Wajib bagi dia untuk memerintahkan dan mencegah, melarang. Meskipun dia tidak mengamalkannya dan malah jatuh dalam kesalahan. Li'annahu idza taraka al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar likaunihi la yaf'al ma'mur wa la yatrukul mahzur la adafa dzamban ila dzambin. Ini perhatikan. Ustadz, saya nggak akan perintahkan itu dan saya nggak akan larang. Kenapa? Saya belum sanggup melaksanakannya, saya belum langsung meninggalkannya. Contoh dia perokok, ya kan? Rokok misalnya, itu berat kali meninggalkan, mana pula dia melarang orang, kan begitu? Dah? Dalam masalah ini gimana, kan begitu? Ya, apabila dia tahu itu sebuah munkar, dia diamkan, alasan dia masih melaksanakannya. Yang kedua, itu adalah sebuah ma'ruf. Dia tidak perintahkan, alasan karena dia belum melaksanakannya, maka di sini dua dosanya. Dia tinggalkan ma'ruf, telah berdosa. Dia tinggalkan munkar, dia laksanakan yang mungkar, telah berdosa juga, kan begitu? Sekarang dia lihat kemungkaran, dia biarkan juga, tambah dosanya. Dia lihat ma'ruf ditinggalkan, dia diamkan juga, maka dosa lagi. 2 kali dosa. Hidup ini jangan rugi 2 kali.
Dia perintahkan, ya, meskipun nggak dia laksanakan. Dia larang, meskipun dia laksanakan. Paling tidak nggak double. Namun jarang sekali ada orang perintahkan kepada yang ma'ruf dia nggak laksanakan. Jarang sekali ada orang larang dari yang mungkar kemudian dia laksanakan. Jarang itu. Itu kan presentasinya kecilnya itu. Ya, anggaplah seperti itu tadi, dia tidak laksanakan, ya, atau dia melaksanakannya sesekali, ya, atau dia yang ma'ruf itu jatuh dia dalam mungkar, dia jatuh dalam kemungkaran misalnya sesekali, misalnya kan begitu ya. Itu tidak menjadi alasan untuk tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini rumus. Jangan sempat kita berpikiran, saya belum siap melaksanakannya, nggak usahlah saya perintahkan orang ini. Saya belum siap meninggalkannya, nggak usahlah saya perintahkan. Justru larangan itu tertuju lagi kepada kita, perintah itu tertuju lagi kepada kita. Jadi jangan dua kali dia melaksanakannya dalam kemungkaran jadi dosa, meninggalkan yang ma'ruf dosa, kemudian dibiarkan juga, ya, itu jadi dosa lagi. Ya. Kemudian innahu yanbaghi lil amir bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar an yaqsuda bidzalika islahal khalqi wa iqamati syar'illah. Hendaklah orang yang mengamar ma'ruf nahi munkar itu maksudnya tujuannya adalah memperbaiki manusia. Satu, kemudian adalah menegakkan syariat Allah. Dua. Itu tujuan dari amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan kita kajian ini di sini ada amar ma'ruf, ada nahi munkar di sini. Maksud kita adalah agar kita menjadi lebih baik dan tegak syariat Allah. Gimana orang menegakkan syariat Allah kalau dia tidak mengerti itu? Apa kata orang di jalan-jalan membawa bendera la ilaha illallah, syariat, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat. Coba tanya dia, apa syariat Islam yang Anda tahu? Bisa jadi dia unjuk rasa, sholat pun tidak. Ya. Jadi maksud kita untuk amar ma'ruf nahi munkar itu memperbaiki manusia dan menegakkan syariat Allah. La an yaqsudal intiqam minal 'asi. Bukan dengan maksud balas dendam terhadap orang yang melakukan maksiat. Ya. Awil intisar li nafsi, atau menolong dirinya sendiri. Ya. Fa innahu idza nawa hadhihi niyyah lam yunzilillahu al-barakah fi amrihi. Apabila niatnya tidak benar, hanya untuk balas dendam, hanya untuk kepentingan dirinya, tidak turun berkah itu dari Allah tabaraka wa taala terhadap usahanya itu. Wala fi nahyi, tidak pula turun berkah tatkala dia melarang sesuatu. Bal yakunu qat tabib yuridu mu'alajatan nas wa daf'al bala anhu. Hendaklah kita itu, orang yang perintahkan amar ma'ruf nahi munkar itu seperti dokter, ya, yang ingin mengobati manusia dan mengangkat bencana dari manusia. Fayanwi bi amrihi awalan iqamah syari'illah. Yang pertama yang harus dia niatkan dalam hatinya itu adalah menegakkan syariat Allah, kemudian memperbaiki manusia. Wa kadzalika nahi, begitu juga larangannya. Itu harus niat benar, harus benar niat kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini. Ya. Kalau seperti ini kasusnya, enggak rebutan jamaah. Satu orang saja nggak paham, nggak ada masalah itu. Ya, ini terkadang muncul gesekan, rebutan jamaah. Kita di Brastagi kejadian seperti itu. Ya, kita tidak mengharapkan apa-apa, kan artinya mengharapkan, ya, kita tidak menginginkan, ya, nih jamaah itu manusia hadir, walhamdulillah. Enggak juga, nggak ada masalah siapa berapa yang hadir, kan begitu. Namun pada faktanya kita sampai kepada kita gara-gara mereka jamaahku jadi sedikit. Ya. Dakwah ini bukan rebutan jamaah. Satu orang saja asal mau dia dengar, gak ada masalah. Oleh karena itu jangan sempat kita menutup kajian gara-gara yang datang satu, dua. Jangan. Lanjut saja. Bisa jadi dari satu ini kemudian di kemudian hari dia berdakwah malah mendapatkan, artinya manusia dapat hidayah di tangannya. Ya. Jangan sempat kita menghentikan kajian misalnya karena misalnya yang datang 2, 3 sedikit, enggak apa-apa. Sampaikan terus yang hak itu. Niat itu harus diperbaiki terus. Ya. Jangan ramai dulu kan gitu ya. Kan gitu. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka di sini adalah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang beruntung adalah orang yang
sampai kepada maksudnya. Yang beruntung adalah orang yang memerintahkan kepada amar ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Qala ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Wa hadil jumlah tufidu inda ahli ilm bil lughatil arabiyyah tufidu al-hasr. Ini dalam bahasa Arab memberikan batasan dia. Bahwasanya yang beruntung itu, yang beruntung ya, innama yakunu li haula'i alladziina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yad'una ilal khair. Ingat, yang beruntung itu kelak, yang beruntung itu di sisi Allah adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Itulah yang akan beruntung. Ya. Kemudian Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Wa nahyu 'anit tafarruq ba'da dzikril amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yadullu ala anna tarkal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sababun litafarruq. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwasanya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan perpecahan. Berarti obat persatuan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Namun muncul pertanyaan, kenapa banyak orang berdakwah kemudian muncul perselisihan? Berarti harus ditanyakan apa yang didakwahkannya. Ya, apa yang didakwahkannya? Di sini dapat kita melihat, jangan kita melihat kepada individu seseorang dalam masalah dakwah ini. Misalnya orang mengatakan begini, kalian dakwah sunnah, dakwah salafi, ustaz-ustaz kalian pun berselisih katanya. Ya kan? Pak Tantum lihat, secara lihat iya kan, saling membantah segala ini ya kan? Oh, berselisihlah mereka kan begitu. Enggak, jangan lihat ke arah sana. Dakwah ini justru amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan seharusnya. Tidak boleh kita itu membiarkan atas nama kita sama-sama di atas sunnah, enggak. Saling mengingkari, saling mengingatkan. Ya? Makanya coba tanyakan, apakah tatkala Anda melihat terjadi saling membantah para asatizah, ya, kemudian ada yang membela Anda, ada bersama Anda, bahwasanya tatkala Anda melakukan bid'ah, ada di antara mereka yang mendukung Anda? Enggak juga kan begitu. Ada di antara mereka tatkala berselisih itu, satu mengatakan boleh kesyirikan, satu enggak juga. Tatkala mereka berselisih itu, ada yang mengatakan boleh bid'ah hasanah, yang lain mengatakan tidak, enggak juga. Sama dakwahnya, tetapi tabiat manusia terkadang berselisih. Perselisihan itu adalah tabiat manusia, namun dakwahnya satu, semua mendakwahkan tauhid. Para sahabat pernah berselisih, harus dibedakan antara perselisihan dan perpecahan. Harus dibedakan antara perselisihan dengan perpecahan. Berselisih belum tentu berpecah, sedangkan berpecah pasti berselisih. Yang dilarang itu berpecah. Berselisih nggak bisa kita hilangkan. Berpecah itu adalah meninggalkan al-haq. Berselisih adalah cara manusia setelah mereka memiliki ilmu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Menyikapi permasalahan terkadang nggak sama. Ya, harus dibedakan ini antara berselisih dengan berpecah. Berpecah pasti berselisih. Berselisih belum tentu berpecah. Para sahabat berselisih, tapi mereka tidak berpecah. Ya, Muawiyah berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka tidak berpecah. Tidak ada satu di antara mereka itu, misalnya satu mengatakan boleh berdalil dengan logika, satu mengatakan berdalil itu hanya Al-Quran Sunnah. Semua mereka bertegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Cara beragama mereka satu. Cuma dalam menyikapi sikap yang terjadi di masyarakat mereka berselisih. Tapi mereka tidak berpecah. Oleh karena itu Muawiyah terkadang kalau dia tidak mengetahui sesuatu, tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan seperti itu. Tanya kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal dia lagi berselisih nih ya. Tanya, aku enggak tanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka tatkala kita lihat guru-guru kita, yakni terjadi silang, biasa saja kita melihat. Kenapa? Mereka enggak berpecah. Mereka hanya berselisih. Mereka hanya berselisih, tidak berpecah. Seperti yang menyikapi peristiwa yang terjadi di Palestina. Enggak sama pendapat. Tapi kita melihatnya ini adalah cara memandang. Mereka hanya berselisih, tetapi mereka tidak berpecah. Mereka semua mengatakan Yahudi musuh.
Tidak ada yang mengatakan Yahudi itu kawan, nggak ada. Cara mereka apakah seperti ini menyikapinya atau tidak, itu aja sebetulnya. Ya, itu harus dipahami. Jangan kita pikir bahwasanya berselisihnya kalian, harus dibedakan antara perselisihan dan perpecahan. Dua hal ini nggak sama. Ya. Wadzalika anna an-nasa idza kanat lahum masyarib muta'addidah tafarraqu wa nahyu an tafarruq ba'da dzikr al-ma'ruf wa nahy anil munkar yadullu ala anna tarkal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar sababun litafarruq. Hal itu karena manusia, ya, karena manusia itu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, maka mereka berselisih. Kecenderungan manusia enggak sama, maka berselisih. Ya, maka mereka berpecah. Fahada ya'mal ta'ah wa hada ya'mal masyah. Ada yang beramal yang yakni ada yang mengamalkan ketaatan, ada yang mengamalkan kemaksiatan. Kecenderungan hatinya enggak sama. Jangan kita pikir kita sama, jangan kita pikir orang kayak kita juga, enggak bisa. Ya. Wa hada yuskir wa hada yusalli wa masbadal. Ini ada yang mabuk, yang ini ada yang salat, fatafarraq al ummah, maka umat pun berselisih, ya. Wa yakunu likulli taifah masrab. Setiap kelompok itu ada kecenderungannya. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian wahai orang-orang muslim, wahai umat Muhammad, seperti orang-orang yang bercerai-berai. Idzan la yajma'ul ummah ila amr ma'ruf wa nahy anil munkar. Jadi di sini harus kita pahami, kalau orang bertanya, apa konsep persatuan umat? Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena persatuan itu adalah persatuan di atas pemahaman, bukan persatuan di atas badan. Persatuan di atas badan kita nggak jemu dengan para sahabat, nggak ketemu kita. Kita lihat bagaimana tatkala manusia mendatangi telaga Rasulullah. Itu mulai dari zaman era Rasulullah manusia sampai dengan yang bertemu kiamat. Nggak semuanya berhasil mendatanginya. Dibuatkan bahwasanya orang yang akan begini, dia akan mendatangi telaga Rasulullah. Sama agamanya dengan agama Rasulullah. Maka sering kita katakan, menilai Islam itu kesalahan besar masyarakat kita. Menilai Islam dari tahun 2023. Dia pasti pusing. Karena ini si X ngomong seperti ini, si Y yang saya katakan tadi, dia ketua BKM-nya asal nggak pernah belajar, tiba-tiba jadi ustadz. Segala macam, ya kan? Ceramah dia, apa yang diceramahkannya? Ada pendeta masuk Islam, ceramah. Kemudian artis taubat, ceramah dia. Kemudian ada dai belajar dengan para ulama, kuliah di Madinah. Segala macam dia belajar, ngerti bahasa Arab, duduk dengan majelis ilmu, ngerti, dia juga ceramah. Produknya pasti beda. Lalu datang masyarakat. Yang mana yang diantara mereka yang benar ini? Gitu dia. Kecenderungan hawa nafsu, dia pasti pilih yang paling mudah. Yang enak cocoknya. Wirid, Yasin. Ya kan? Makanya sholat itu perwakilan. Ya. Ke rumah orang meninggal, rame, lebih rame dari masjid. Belum mulai acara kita ini, belum pulang dari masjid, ini duduk di sini merokok. Ya kan? Apalagi malam ketiga yang gabung malam ketujuh itu, makin puncaknya itu. Ya kan? Bawa plastik. Coba kalau orang sholat semua dikasih plastik kayak gituan, penuh masjid ini. Kecenderungan hati seperti itu. Jangan nilai, ini rumus, jangan nilai Islam ini dari tahun 2023. Nilailah Islam dari tahun Islam Rasulullah itu ada, para sahabatnya, tarik ke era kita ini. Taulah kita Islam yang diinginkan Allah itu seperti apa. Kita lihat individunya yang mana melaksanakannya ini. Kalau dia ceramah, lihat ini. Seperti apa yang dia ceramahnya. Apakah dia ingin ikuti selera masyarakat atau tidak? Jelas. Karena mayoritas manusia bukan orang-orang yang beruntung. Mayoritas manusia adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Sudah kita bahas. Mayoritas manusia ini bukan orang-orang yang mengerti Islam. Ya. Jadi dengan cara apa dia menilai ini ajaran Islam? Kalau dia nggak ngerti. Seleranya lah dibuatnya. Ya. Falau annal ummata amarat bil ma'rufi wa nahat 'anil munkar wa tahakaman ilal kitabi wa sunnah. Apabila umat ini memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka berhukum kepada Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, ma tafarraqat abada, sedikit pun mereka tidak akan berpecah, pasti sama. Ya, pasti sama.
wal wala hasalal aman, wala hasalalahumul aman, dan akan tercapailah bagi mereka keamanan. Lagi-lagi keamanan nih, aman, keamanan. Kita butuh keamanan nggak? Butuh ya. Kemarin kita harus aman. Ya. Coba lihat tahun 98. Mana ada keamanan? Harus saya dulu kebetulan paman saya itu ada di Padang Bulan, itu punya ruko. Kanan kirinya habis dibakar itu. Lalu kau pasang dulu pelang apa lagi mau dipasang? Tulis di situ milik pribumi. Tulislah milik pribumi. Pakukan di situ. Aman, nggak diapa-apai. Milik pribumi. Dah. Sampai kayak gitu kan? Apa masalahnya? Rebutan kekuasaan, kita nggak ngerti apa-apa. Ya? Punya sepeda motor, punya mobil, semua parkir. Semua dari mana bensinnya? Ya, penjarahan di mana-mana. Butuh keamanan. Udah diperintahkan, Rasulullah itu sudah menjelaskan bagaimana menyikapi pemerintah. Sudah dijelaskan, kita udah bahas kemarin ad-dinun nasihah, sudah kita bahas. Coba seluruh rakyat Indonesia yang muslimnya, saya katakan yang muslimnya, ngerti masalah itu. Aman. Aman. Nanti kita lihat contoh Umar bin Khattab. Ya. Jadi kita jadi ayat ada kebetulan disebutkan. Ya. Azan itu. Oh ya. Kalau 1 menit nanti kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi jalan tercepat untuk sampai ke surga Allah itu adalah dengan ilmu, menuntut ilmu. Kalau urusan dunia ini, itu nggak perlu kita pakar di situ. Karena nggak ada kaitannya antara kepakaran dengan rezeki. Nggak ada kaitannya itu. Sebagaimana kita berharap semoga kita dimasukkan di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuknya, Allah pahamkan dia urusan agamanya. Kita lanjutkan, kita ambil sedikit lagi. Jadi rumus keamanan itu ada pada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ada pada amar ma'ruf nahi mungkar. Justru yakni negara kita ini kan ingin aman, ya kan begitu ya? Enggak ada negara ingin buat kekacauan. Makanya ada tentara, ada polisi. Itu unsur penting dalam negara. Kajian seperti ini adalah bagian kita untuk membantu negara kita agar terjadi keamanan. Kita uji. Makanya dakwah itu bukan menghasut kan gitu, menghasut dari podium, menghasut dari itu nggak dakwah namanya. Ya. Dakwah tadi kita lihat bahwasanya pertama fungsi dakwah ini yakni untuk memperbaiki manusia dan kemudian menegakkan syariat Allah. Ya. Nah, kita lihat perpecahan itu yang membuat kacau keamanan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menghilangkan perpecahan. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu menjaga keamanan.
Apabila manusia itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tata kehidupan kita semua, cara beragama kita, kehidupan kita ini semuanya kan diatur oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka akan tercapailah keamanan bagi manusia. Wala kana lahum amnun asyaddu min kulli amn. Maka mereka mendapatkan keamanan yang sangat bagus. Ya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, agar orang beriman butuh amar ma'ruf nahi mungkar, butuh dakwah, butuh belajar, butuh disampaikan agama ini. Kalau tidak orang disyahadatkan, besok murtad dia. Orang disyahadatkan, dia nggak ngerti, dia jatuh dalam pembatal keislaman. Ya, padahal syahadat itu bagian keimanan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka itu dengan kezaliman. Kezaliman terbesar kesyirikan, baru kezaliman yang lain. Ya, mengambil hak orang lain, misalnya secara sederhana. Kalau kita ngerti agama ini, ngapain kita ngambil hak orang? Muncul perselisihan masyarakat, keributan, huru hara, itu kan mengambil hak orang. Perselisihan. Ya. Ulaika lahumul amnu, maka mereka untuk orang inilah keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Ya. Tentu ayat ini yang pertama melaksanakannya siapa? Para sahabat. Maka harus diuji ini. Di era mereka bagaimana ini? Betulkah mereka mendapatkan keamanan? Idza tahaqqaqal imanu fi sya'bi, apabila iman itu terrealisasi di masyarakat. Makanya kita nggak repot-repot ke parlemen. Kenapa parlemen? Biar kita merubah masyarakat ini dari atas. Kalau kita sudah di atas, kita akan merubah masyarakat ini menjadi yang lebih baik, kata dia. Kampanye saja dia, mana berani dia mengatakan, wahai manusia, jangan kalian buat syirik, jangan buat bid'ah. Mau dipilih orang dia? Mana pula dipilih orang? Lepar orang ya bisa. Ya. Kalau sudah di atas, yang nggak tahan dia keluar. Ya, yang terus di atas, itulah yang korupsi, yang segala macam, ya kan. Asalnya niatnya memang tulisannya memberantas korupsi. Yang tadi kalau saya pula dari Pancurba itu ke Ulun Nuha itu, saya udah baca-baca spanduk semua itu. Berjuang bersama masyarakat. Udah, nggak apa-apa, berjuanglah kita kan gitu. Memberantas korupsi, kan gitu. Niat, nah nggak apa-apa, niat kan begitu, ya. Tapi kalau nggak bagus memang kita, ya di atas pun nggak bagus juga. Jadi kita nggak dari atas. Kalau masyarakat semua bagus, tampil satu pemimpin dari orang-orang yang bagus. Ini dakwah. Karena khilafah ataupun kepemimpinan itu bukan tujuan dakwah. Salah. Tujuan dari dakwah agar manusia ini masuk surga. Udah selesai, itu aja sebetulnya. Kembali kepada agamanya. Ad-dual an al-kubra wa sughra kulluha takarrasul juhud al-kabir li jabbar al-kabir al-jabbarah li ibdil amni. Nah, kita lihat di uji nih. Negeri besar atau kecil, semuanya berusaha dengan usaha yang besar agar terjaga keamanan, mencapai keamanan. Semua negara nggak mau dia negaranya kacau balau, kan gitu, repot lah, orang kan ngeri juga karena repot kacau balau kan, ya. Lianna
Walakinna katsiran minal muslimin ghafilu an hadil ayah. Mayoritas kaum muslimin lalai dari ayat ini. Lalai. Kita usaha orang kufar, kita katakan kita sendirilah, ya. Al-amnu at-tam mawjudun fi hataini kalimataini. Keamanan sempurna ada di dua ayat ini. Di dua kalimat ini. Alladzina amanu, satu, walam yalbisu imanahum bidulm. Orang-orang yang beriman, satu, dan orang-orang dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kezaliman. Allah mengatakan, ya, ulaika lahumul amnu. Kan itu ayatnya setelahnya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan itu dengan kezaliman, untuk mereka keamanan, kata Allah. Keamanan yang sempurna. Allah yang mengatakan, Allah yang menjamin. Kenapa kita nggak yakin? Ya. Idza tahaqqaqal iman bisa walam yalbisu imanahum bidulm fahina idin yahsulu lahul amn. Apabila terrealisasi di masyarakat kita keimanan dengan dakwah, bukan pula terganggu dengan dakwah. Dakwah kita bukan dakwah merebut kekuasaan. Satu. Bukan pula merebut misalnya jamaah. Dua. Bukan pula mengkudeta kayak yang udah ada kajian. Tiga. Bukan apa-apa. Ya, nggak ada dakwah kita ke arah sana. Tapi anehnya banyak orang terganggu. Kita nggak pernah mengkudeta BKM. Iya, BKM terus dia di situ terus sampai kapanpun nggak masalah sama kita itu. Kan begitu. Nggak pernah. Mana ada. Ya. Tapi saya heran kenapa orang terganggu. Ya. Nah, kita hanya menginginkan ini loh agama kita udah selesai sebetulnya. Ya. Saya sudah sering katakan, seluruh penyimpangan itu urusan dunia. Ya. Kalau mau dunia, bisnis. Itu jelas dia. Kalau mau kaya, berbisnis. Mutlak berbisnis, kan gitu. Adapun cari dunia dengan dakwah, kaya dia dari situ, saya belum dapat. Ya. Jelas, mau bisnis aja kan gitu. Ya. Walam yalbisu imanahum bidzulm, maka di saat itu mereka mendapatkan keamanan. Ini ayat. Kita lihat contoh. Untuk mendekatkan pemahaman di zaman, dan ini peristiwa di masa lampau. Di awal-awal umat yang diberkahi ini. Kita kan umat diberkahi. Di awal-awalnya, ya, kana akbaru mas'ulun fiha yanamu wahdahu fil masjid. Orang yang paling besar tanggung jawabnya di era itu tidur di masjid. Bos berarti bahasa kita presiden, itu khalifah lah ya. Khalifah atau pemimpin, gubernur, apalah selebihnya. Pejabat intinya ini. Tidur sendirian di masjid. Jalan di pasar sendirian. Tidak dia takutkan kecuali Allah. Umar bin Khattab ini contoh. Tidur sendirian di masjid. Tidak ada penjaga. Tidak ada pas pampres. Ya. Tidak ada yang butuh dia butuh. Di pasar sana jalan sendirian. Di rumahnya apalagi. Di masjid pergi dia sendirian. Ya. Li'annal imana al-khalisa lam yulbas bizulm di era itu. Karena keimanan yang murni belum tercampur dengan kezaliman. Ya, belum bercampur dengan kezaliman di waktu itu, maka manusia semuanya aman. Iya kan? Fakta. Ya sekarang nggak bisa lah kayak gitu. Hari ini dia dilantik, hari ini jalan-jalan ke pasar, besok milih presiden lagi kita balik. Ya, misalnya. Kan begitu. Harus dijaga. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti nggak ada keamanan. Jangankan tingkat pimpinan atas ya. Pimpinan yang bawah saja perlu dijaga. Pemilihan kepala desa saja terjadi pembunuhan. Baru kepala desa. Rebutan. Ya kan? Ngeri kita ini. Ya.
Kemudian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidun. Kemudian datang masa Bani Umayyah. Wasara fi umara Bani Umayyah man hada an sabilil Khulafaur Rasyidin. Ya. Ada di antara Bani Umayyah itu, yakni Khulafaur Rasyidun selesai, baru ada di 6 bulan itu atau 9 bulan itu di tangan Hasan bin Ali. Lalu Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan Islam ini ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dikatakan tahun jamaah, tahun persatuan kaum muslimin setelah terjadi khilaf. Dari seluruh raja-raja yang pernah muncul di era Islam, yang terbagusnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kemudian setelah itu kan digantikan oleh anaknya atau saudaranya nanti, seperti era sekarang dinasti-dinasti raja-raja, ya. Tatkala mereka berpaling dari jalan Khulafaur Rasyidun, muncul kegoncangan, muncul permasalahan di masyarakat, terjadi kegoncangan, ya. Muncullah fitnah, huru-hara, muncul khawarij, sekte yang menumpahkan darah kaum muslimin, ya. Wahasal syar, muncullah kejelekan. Kan gitu. Ini lihat bagaimana di era Khulafaur Rasyidun itu muncul keamanan. Kemudian muncul Bani Umayyah, lalu di kalangan mereka itu ada yang tidak menjalankan sebagaimana Khulafaur Rasyidun. Allah selesaikan, lalu muncul dari mereka itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, datang Umar bin Abdul Aziz, fastatabal amn, dan keamanan kembali seperti semula di tangan Umar bin Abdul Aziz, ya. Wasara yusafiruna wa yadhhabun wa yaji'una wa hum aminun. Di era kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, orang pergi keluar kota, orang pulang, orang berjalan aman, tak ada yang ganggu. Ya. Walakin Allah azza wa jalla min hikmati lam yamut lahu fil khilafah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya tidak dipanjangkan khilafahnya, hanya 2 tahun. Ya. Fakanat khilafatus sanataini wa ashhur. Ya, wa ashhuran. Khilafah beliau itu rahimahullah hanya 2 tahun beberapa bulan. Fal muhim annal amna kullal amn laisa bi kasratil junud. Jadi yang terpenting di sini adalah keamanan itu, ya, bukan karena kita memiliki tentara yang besar, wala bi quwwatis silah, bukan karena persenjataan kita hebat, wala bi quwwatil mulahazah wal muraqabah, bukan karena intelijen kita hebat, ya. Walakinnal amnu fi hadainil amraini, akan kita keamanan itu adalah di 2 perkataan Allah tabaraka taala, alladzina amanu, orang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, tidak mencampur adukan keimanan mereka itu dengan kezaliman. Ulaika lahumul am, kepada mereka lah keamanan itu, wahum muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Kapan orang bisa mendapatkan keamanan agamanya? Dia tidak mengerti. Agar kita menjadi seorang yang beriman perlu belajar. Agar kita tidak mencampur adukan keimanan kita ini dengan kesyirikan dan kezaliman perlu belajar. Jadi menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, sarana menuju keamanan. Ini yang sedang kita lakukan untuk membantu negara kita ini. Tapi masyarakat terganggu sebagiannya. Ya. Jadi ikhwani, apa yang antum lakukan di tempat ini atau di tempat yang lain? Atau di manalah manusia membuka kajian, berusaha membuka kajian di mana-mana. Itu adalah bagian dari usaha kita untuk menjaga keamanan. Atau untuk mendapatkan keamanan sesempurna-sempurnanya. Karena keamanan itu hanya terjadi dengan masyarakatnya beriman, masyarakat ini tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman, kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Taulah kita kenapa kita ngaji, salah satunya. Kalau tidak, belajar ini salah satunya kan fungsinya agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Rabbul Alamin, agar ibadah kita ini diterima. Kalau enggak kan bisa jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam bid'ah, meninggal malah merugi. Satu. Yang kedua adalah ternyata proses yang kita lakukan individu-individu seperti ini akhirnya akan menumbuhkan keamanan di masyarakat kita, nggak dihasut orang. Kita nggak tahu nih 2024, ya kan? Entah apa yang terjadi, kita nggak tahu ke depannya. Tapi paling tidak kalau orang berbicara, nah ini nggak betul, ini nggak tepat nih, nggak sesuai dengan Islam nih, kita nggak ikut. Karena bagaimanapun ya ikhwani, yang memprovokasi itu nonton dia nonton, tengoknya hasilnya. Kira-kira berhasil, dia duluan muncul.
Kalau tak berhasil dia aman, nggak ketahuan siapa orangnya. Dia nonton, ya banyak TV dipasang kan begitu ya. Tengok saya belum lagi. Nah kita jangan seperti itu, ya. Apalagi perebutan kekuasaan. Ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, ya. Mal'unah ma fiha. Terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, kecuali ketaatan kepada Allah. Wa mu'alliman wa muta'alliman. Orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang mempelajari kebaikan. Itulah yang tidak dilaknat di dalam Islam. Proses ini kita sekarang di dalamnya. Walhamdulillah. Kalau tidak kan Allah bisa jadi meletakkan kita di rumah sana. Ya kan duduk-duduk santai-santai buka HP misalnya kan. Duduk santai menghayal, angan-angan tinggi. Sebagaimana kaum muslimin banyak sekali angan-angannya segala macam. Tidak tahu ajalnya lebih dekat dari angan-angannya itu. Ya, hati-hati. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz atas nasihatnya malam hari ini dan juga kepada ikhwan sekalian.